Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian. Mari kita syukuri dengan belajar lebih sungguh-sungguh, memperhatikan dan mempraktekkannya. Kita awali dengan baca Fatihah dulu agar lebih berkah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mengkaji tentang madsilah tawilah setelah sebelumnya dijelaskan madsilah qasirah. Ingat madsilah itu kaitannya dengan domir muttasil ya. Jadi domir muttasil itu pun hanya domir hak saja ya, bukan yang lain. Yang aslinya adalah huwa menjadi hu seperti itu. Kalau qasirah itu karena hak domir yang berharokat mad baik dhammah maupun kasroh, kalau dan tidak bertemu dengan hamzah. Kalau mad silah tawilah ini kalau bertemu dengan hamzah. Tawilah artinya panjang, maka mad silah tawilah ini lebih panjang dari mad silah qasirah yang hanya 2 harokat atau 1 alif. Ya. Langsung saja kita bahas fi ayyi mahallin takunu as-silatu tawilatan, di kondisi manakah mad silah itu kita baca dengan panjang ya. Wa kam qadru maddiha, berapa ukuran kadar dari panjang madnya? Jawabnya adalah idza kana ba'dal ha'i, jika ada setelah hak domir ada hamzatu qat'in, hamzah qata' ya. Hamzah qata itu saudaranya hamzah wasal. Hamzah wasal itu kalau dibaca tidak terbaca ya. Kalau hamzah qata itu terbaca kalau dibaca lanjut. Contohnya wa arsala alaihim ya. Itu namanya hamzah qata. Kalau hamzah wasal itu contohnya wa imra'atuhu, bukan wa imra'atuhu tapi wa imra'atuhu. Wa arsala bukan warsala. Itu hamzah qata ya. Fa innahu yajuzu madduha maddan mushba'an, karena sesungguhnya ya mad itu boleh dibaca dengan mad mushba' ya, miqdar alifaini, dengan ukuran kira-kira 2 alif wan nisfi dan setengah alias 5 harokat, 5 ketukan. Wa yajuzu bimiqdari alifin, dan boleh juga dengan ukuran hanya 1 alif kal maddil munfasili bil hadri, seperti kita baca mad jaiz munfasil dengan model hadar. Hadar itu apa ya, rendah atau cepat ya, seperti itu. Misaluhu, contohnya adalah indahu illa biiznih ya. Ini ada di ayat kursi ya. Madzal ladzi yashfa'u indahu illa biiznih, 5 harokat atau 2,5 alif ya. Contoh lain, wa min ilmihi illa, min ilmihi, wanya tidak masuk ayat ya. Min ilmihi illa bimasya. Min ilmihi illa bimasya wasi'a kursiyus sama. Ini surat ayat kursi semuanya ya. Lihat di sini indahu hak domir, ilmihi hak domir juga. Bedanya indahu itu di dhammah mad ya, sedangkan ilmihi itu di kasrah mad. Setelah hak domir yang berharokat mad itu ada hamzah. Ini namanya hamzah qata, karena hamzahnya terbaca. Tidak kita baca indahulla, tidak, atau min ilmihilla, tidak, tapi hamzahnya diikutkan, dibaca ya harokatnya. Indahu illa biiznih, min ilmihi illa, seperti itu. Kenapa panjang? Karena ketemu dengan hamzah. Ini posisinya seperti mad jaiz munfasil. Jadi apa persamaan mad jaiz munfasil dengan mad silah tawilah? Persamaannya adalah sama-sama ketemu dengan hamzah.
sama-sama di kalimat yang berbeda dengan bacaan madnya. Apa perbedaan antara keduanya, antara mad silah tawilah dengan mad jaiz mufasil? Perbedaannya adalah kalau mad silah itu bacaan madnya hanya dengan hak dhamir, ya, bukan dengan mad tabi'i. Kalau mad jaiz munfasil itu karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah di kalimat yang berbeda. Kalau mad silah itu adanya hak domir yang wajibkan dibaca panjang karena ada harokat madnya bertemu dengan hamzah. Insya Allah mudah dipahami. Kira-kira seperti itu ya. Kurang lebihnya kalau dalam pemaparan saya ada keliru sengaja atau tidak mohon dimaafkan. Bim indahu illa min ilmihi illa bima sya. Ini masih rangkaian dengan ayat sebelumnya ya. Wa mislu innahu adhaku, ya, adhak. Innahu adhak, ya, lihat fokus di hu-nya ya. Hu di situ memang tidak pakai harokat mad tapi otomatis ya. Innahu adhak seperti itu ketemu dengan hamzah dan lain sebagainya. Iya. Sederhananya mad silah qasirah dan tawilah ini perbedaannya hanya apakah setelah dhamir itu ketemu hamzah atau tidak. Kalau ketemu hamzah namanya mad silah tawilah, kalau tidak ketemu hamzah namanya mad silah qasirah. Panjangnya yang qasirah 2 harokat 1 alif, kalau yang tawilah itu 2,5 alif atau 5 harokat. Ya, 5 sum ya mad dan silah. Maddah silatin kenapa disebut dengan mad silah? Ta'adduban, ya, karena tata krama, li'anna al-Qur'an al-azim la ziyadata fihi wala naqsa, ya, karena Al-Qur'an al-azim ini tidak ada tambahan dan tidak ada kekurangan, ya. Ta'adduban lil Qur'an, untuk menghormati Al-Qur'an. Ya, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Ma huwa maddul farq? Apa itu mad farqi? Mad farqi kita lihat dulu contohnya. Qul adz-dzakaraini. Qul Allahu, ya, ada di bawah pertanyaan. Huwa syadzul wuqu'i, ya, fil Qur'anil azim. Syadz ini abnormal ya. Al-wuqu'i ini posisinya di dalam Al-Qur'an. Wah, maksudnya abnormal ini bukan berarti apa ya, aneh gitu ya, tapi tidak biasa itu saja ya. Tidak biasa, memang unik dan langka di dalam Al-Qur'an sehingga dimaknai syadz. Artinya tidak biasa. Wa fi arba'ati mawadhi', ada dalam 4 tempat. Fi suratul An'am, di dalam surat Al-An'am ada 2, yaitu qul adz-dzakaraini harrama amil unsayain, dan dalam surat Yunus qul Allahu adzina lakum. Dalam surat An-Naml Allahu khairun amma yusyrikun. Itu ya contohnya. Hafalkan saja satu contoh, insya Allah kalian akan mudah memahami dan mendefinisikan. Jangan dibalik, jangan menghafalkan definisi dulu baru contohnya. Ini akan menyulitkan kalian. Nah, yang lebih mudah bagaimana? Satu contoh saja dihafalkan. Kalau kalian hafal contohnya, ngerti cara menulisnya, paham bagaimana ilustrasi tulisannya, insya Allah kalian bisa menjelaskan. Ketika kalian bisa menjelaskan ulang lafaz contohnya ya, diperinci gitu, dikupas, maka sungguhnya kalian sudah paham. Ya, jadi itu kesimpulannya ya. Lihat sini, Allahu az-zakaraini. Allah ya, 5 harokat, ada yang bilang 6 harokat ya. Ini dinamakan dengan mad farqi. Sepintas ini seperti mad lazim, kilmi musaqqal ya, waladdallina atau khassah,
dhammatul kubra surat Al-Fajr. Tapi mad farqi ini berbeda dengan mad lazim musaqqal kirmi. Bedanya apa? Kalau ini aslinya adalah pakai alif itu ya, hamzah itu. Qul adzakar ini atau Allah ini aslinya adalah ada hamzah istifham di situ. Kalau mad sebelumnya ada hamzah namanya hamzah qata ya. Di keterangan sebelumnya di mad silah tawilah ya. Indahu illa itu ada hamzah qata. Di sini namanya hamzahnya adalah hamzah istifham, hamzah untuk bertanya. Jadi seperti ini. Qul Allahu khairun. Itu aslinya ya. Qul Allah. Katakanlah apakah Allah? Hal ini sama dengan Allah itu aslinya. Ada dua hamzah, satunya adalah hamzah istifham yang pertama, yang kedua hamzahnya adalah hamzah lafdzul jalalah yang masuk dalam melengkapi lafal Allah seperti itu. Jadi aslinya katakanlah apakah Allah itu paling baik kepada makhluknya? Iya jawabannya ya. Ya, jadi kalau daripada mengucapkan Allah susah, maka dibuatlah dengan yang lebih mudah dengan mad, namanya mad farqi. Mad bacaan panjang, farqi artinya membedakan. Nah, membedakan apa? Membedakan antara dua hamzah. Hamzah yang pertama adalah hamzah istifham, Allahu khairun ya, kita perbesar Allahu, ini aslinya Allah ya. Hamzah pertama hamzah istifham, hamzah kedua adalah hamzah asli dari bentukan lafal Allah, ay al-ilah seperti itu ya. Ya, limadza sumya madda farqin? Kenapa disebut mad farqi? Li'annahu yafriqu. Nah, ini dia, bainal istifhami wal khabari. Nah, sungguhnya mad farqi ini membedakan antara istifham, sebuah pertanyaan, wal khabari, dan sebuah kalam khabar atau kabar berita ya. Li'annahu laula al-maddu la tuwhima annahu khabarun. Karena sungguhnya kalau tidak ada bacaan mad ya, maka disangkakan bahwasanya itu adalah kalam khabar, la istifham, bukan sebuah kata tanya ya. Padahal di situ maksudnya adalah bertanya untuk menguji keyakinan kita. Katakanlah apakah Allah itu paling baik? Qul Allah, seperti itu ya, bukan Allahu khairun, Allah paling baik gitu ya. Beda tujuan. Fal hamzatu fihi lil istifham. Jadi hamzah di situ adalah untuk istifham. Kira-kira seperti itu. Tinggal satu mad nanggung ya, kita selesaikan mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Kita lihat dulu contohnya untuk memudahkan. Ingat, hafal satu contoh kalian bisa mendefinisikannya. Ini dia. Hoyitum wan nabiyina. Mudah ini ya, mad tamkin. Apabila ada dua ya, ya, pertama bebas harokatnya, yang kedua adalah ditasydid. Apa itu mad tamkin? Wa kullu ya ini, setiap dua ya, ahaduhuma sakinun, salah satunya disukun, maksurum ma qablaha. Maaf, sebelum ya yang di sukun itu di kasroh, musyaddadan, dan ditasydid. Nah, paling gampang kalau kita lihat contohnya langsung ya. Ini dia, misalnya dzalika contohnya, huyyitum wan nabiyina rabbaniyina. Kalian lihat ada dua ya, huyyitum. Ya yang kedua disukun, sebelumnya kasroh. Ini kondisi mad tabi'i ya. Jadi simpelnya mad tamkin itu sebenarnya mad tabi'i. Namun syaratnya sebelum ya, hurufnya hanya ya. Ingat, hurufnya hanya ya saja. Sebelum ya kasroh itu ada huruf ya. Jadi ya-nya ada dua. Ya yang pertama ditasydid. Nah, ya yang kedua disukun. Mudah ya, apabila ada dua ya yang kedua disukun, ya pertama ditasydid, dan ya pertama itu diharokat kasroh. Huyyitum wan nabiyina hawariyina, dua alif ya. Itu panjangnya. Wa ma asybah dzalika, dan lain sebagainya. Limadza sumya mad tamkin? Kenapa disebut mad tamkin? Lianna asyiddah makanathu. Di situ ada tasydid yang ditempatkan ya.
Fali ajli dzalika, oleh karena itu qila lahu maddut tamkin, maka diucapkanlah mad tamkin. Makkinut tamkinan, menempatkan apa? Hamzah. Menempatkan apa? Syiddah, ya, menempatkan tasydid sebelum mad, sebelum bacaan mad. Huyyitum, ya, ada mad tabii dengan huruf ya, yang sebelumnya ada huruf ya yang ditasydid. Kenapa disebut mad tamkin? Karena menempatkan syiddah, menempatkan tasydid sebelum mad tabii, disebut dengan mad tamkin. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akhiri kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, kalau ada salah kata, salah penjelasan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Nah, kalau ada hal yang mau ditanyakan bisa ditanyakan secara langsung di kelas maupun via chat, ya, dengan WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.